Oke, kembali lagi di L Channel. Kali ini adalah Nissan Serena Highquestar C27. Mobil ini kepraktisannya luar biasa ya, nggak main-main ya. Nanti saya akan tunjukkan di dalam. Sekarang saya tunjukkan atasnya dulu. Dan ini kolongnya. Oke, sekarang kita bahas headlampnya. Sini ada signature lampnya, khasnya Nissan ya. Sebenarnya DRL itu bahasanya mereka. Lampu sein masih bolam. Ini sudah LED projector, headlampnya. Ini tapi lampu jauhnya masih halogen nih. Dia yang cluster di dalamnya nih untuk lampu jauhnya. Di bawah fog lamp juga masih halogen kristal multireflektor. Ini ya, ada ornamen karbonnya. Jadi MPV-nya walaupun MPV tapi masih tetap kelihatan sporty. Dan ini ada kamera 360-nya. Dia ngumpet di sini. Ini desain ini ya, desain bahasa desain Nissan ya, V-Motion ya. Untuk Serena C27 ini mulai diterapkan nih. Kalau Anda lihat di atas itu nggak ada antenanya. Nanti akan saya tunjukkan di mana antenanya. Antenanya unik. Nih. Dia desain velgnya ya. Dia pakai ban Bridgestone dengan profil ban 195/60 R16. Jadi ini 16 inci. Ini kamera 360-nya yang di sisi samping dipasang di spion. Lampu LED sein LED di spion. Dan ini untuk masuknya nih, aksesnya. Dia dapat akses smart keyless entry ya, model tekan, door handle chrome, model tarik. Ini layout dari dashboardnya, door trimnya, sorry. Materialnya di sini fabric, atasnya hard plastik, door handle chrome. Di sini ada aksen black glossy, ada power window. Ini biasa ya, plastik standar ya. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Ini adalah untuk melepas ban serepnya. Jadi ban serepnya ada di bawah. Tuh. Joknya semua sudah kulit ya, dengan motif belah ketupat yang banyak. Pengaturannya masih manual tapi ini ya, airbagnya, sisi penumpang depan, kunci penyimpanan dengan USB, power outlet dengan laci penyimpanan terbuka, dan glove boxnya sudah soft opening. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Sini pinggirnya black glossy dengan list silver ya, pinggir AC-nya. Ini salah satu kepraktisannya yang bikin dia kepraktisannya unggul. Jadi kalau biasanya kick sensor itu ada di bagasi, sekarang ada di sliding door. Lurus di sini ada tendang bawahnya. Tuh. Jadi membukanya bisa pakai kick sensor dan itu bisa dimatikan juga. Sini ada hand grip untuk membantu naik. Ini ya pengaturan lengkap ya. Ini untuk recline, sliding, dan ini untuk didekatkan dan atau dijauhkan ke bangku sebelahnya. Ada curtain seat ya. Di depan sini lega karena ini MPV ya, jadi pasti lega. Ini ada untuk menggantung barang maksimal 3 kg di kiri dan di kanan. Ada meja dengan 2 cup holder. Lalu di sini ada USB. Di sisi satu, di belakang sini juga satu ada. Oh. Ini ya. Slot USB-nya, ada door pocket juga di kiri dan di kanan. Bahkan ada penguncinya juga.
Ini ya, ini bukan info resmi dari Nissan, tapi ini marketingnya sendiri yang nemu ini bisa dibikin launch mode ya, kayak begini ya. Caranya headrestnya dicopot, lalu ini direbahkan, lalu dimundurkan supaya ini rata. Ada joknya juga sudah isofix. Armrestnya dia tidak bisa diatur sudutnya ya, cuma bisa dilipat atau diturunkan begitu saja. Ini layout door trim belakangnya, full hard plastik. Ini power window, ini untuk buka tutup pintu, dan ada sunshade, tapi masih manual. Ada AC juga di setiap baris, hand grip model retract, tapi yang dua-duanya belum hook ya, sini belum hook, dan di sini juga belum hook. Lampu baca masih Bolham, dan ini semi-semi ada dapat zone sendiri ya, cuma ini bukan yang bisa dingin bisa panas, jadi ini cuma pendingin aja, dan ini kecepatan kipas ini untuk mengatur kedinginannya, jadi kayak dapat zona sendiri yang di belakang sini. Ada back pilar. Sekarang kita coba ke bangku belakangnya. Nih seat beltnya dia menyatu di senderannya, modelnya unik. Di belakang sini nih yang unik ya, yang menambah kepraktisannya juga. Jadi di belakang sini dapat tombol untuk membuka sliding door, dan ini dapat lagi slot USB di kiri dan di kanan. Dapat akomodasi 2 cup holder, dapat AC lagi, ada hand grip model retract, belum ada hooknya juga kiri dan kanan. Di sini ada seat belt 3 titik, tapi masih nonjol nih, belum tercover, nggak kayak yang di depan. Ini ada seat belt untuk penumpang tengah. Ini ada lampu baca, lampu kabin. Ini pelipatannya 50-50 ya. Headrest tiga-tiganya adjustable nih. Ini pelipatan 50-50 kalau mau dijadikan bagasi. Cuma yang di sini nggak ada tombol untuk membuka power back door ya. Power sliding door. Cuma masih dapat slot USB. Meja juga ada di penumpang baris ke belakang, cuma nggak ada tombolnya, ini aja, dan ada cup holder. Lalu ini caranya kalau mau keluar itu diinjak. Nah ini ya untuk menggeser, jadi penumpang belakang bisa bantu geser. Kalau yang di depan itu nggak tahu caranya atau sudah lemah, nih ini diinjak, nah, tinggal begitu aja untuk keluarnya, jadi sangat gampang. Untuk menutupnya kembali tendang lagi di area sini. Tuh. Keren ya. Rem belakang juga sudah cakram. Dan ini desain dari belakangnya secara keseluruhan. Nih ya, unitnya ada di Nissan Jamur Sari. Untuk nomor telepon kontak marketingnya bisa dicek di kolom description. Ini desain stop lampnya, LED bar ya. Ini nanti lampu remnya nih bolam, saya juga masih bolam. Di atas nggak ada antena, ini ada penyemprot, hemat stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Nih ya, nama tipenya Highway Star. Tipe tertinggi, jadi cuma ada 2 varian sekarang nih. Harganya 497 juta, sorry. Kalau yang warnanya two-tone, atasnya hitam, itu nambah lagi 2,5 juta, jadi 499 juta 500 ribu, hampir setengah miliar. Ini yang unik ya, jadi atas bisa dibuka sendiri kalau mau ngambil barang yang kecil-kecil. Ini penampakan bagasinya. Atau kalau mau ngambil barang yang besar sekalian, bawahnya yang dibuka, jadi bisa terbelah gini, model kayak BMW X5 ya. Headrest yang tengah ini kalau nggak kepake, kalau mau jadikan bagasi, Anda bisa lepas dan bisa ditaruh di situ. Ada 2 lubangnya di dekat penyimpanan toolkit ya, itu ya, penyimpanan toolkit. Betul ya. Dan ini recline loh belakangnya, dan bisa diatur, pengaturannya banyak, jadi bisa sampai kayak gitu ya.
Jadi ini relax nih untuk penumpang belakang. Ini juga untuk bisa sliding. Kalau mau jadi bagasi, ini ditarik ya. Nah, gitu. Lalu ini dilipat, lalu dicantolkan. Tuh, modelnya kayak begini ya. Nanti yang ini juga sama, tapi modelnya sama seperti itu. Di bawah sini, ini ada laci penyimpanan lagi. Dan serepnya nggak ada di belakang karena dia pindah di tengah depan. Ini ya, attention to detail yang bagus. Yang ini Anda tutup biasa. Cuma kalau memang yang mau nutup tidak terlalu tinggi, ini sudah dibuatkan cantelan ya. Jadi bisa ditarik tetap terjangkau untuk orang yang tidak terlalu tinggi. Gitu. Dan yang lebih menariknya lagi, Anda tidak perlu tenaga besar untuk menutup ini. Cukup begini saja, itu sudah kencang. Nih ya, yang spesial ya. Ternyata antenanya ada di sini. Namanya istilahnya adalah frame glass antena. Jadi ini bukan dari defogger ya. Ini adalah antena. Tangki bensin. Power Sodindo juga bisa dari sini. Ini 360 kameranya yang di sisi spion samping kanan. Ini ya, door handle chrome udah tarik dengan akses smart keyless entry. Pengaturan sisi driver, joknya masih manual tapi lengkap dengan head adjuster. Udah tarik. Masuk di baris paling depan. Di sini ada curtain airbag, ada seat belt dengan head adjuster, hand grip model retract, sun visor sisi penumpang depan, lengkap dengan vanity mirror. Saya belum lampunya ya. Dan ini ada motif titik-titiknya nih. Jadi Anda nggak silau, tapi pandangan tidak terganggu. Attention to detail yang bagus. Ada monitor ya, entertainment monitor ya. Untuk mengeluarkannya Anda tekan lagi nih. Nah. Ini lampu baca, sama seperti yang di tengah. Sebagian dari net view masih manual. Ini motif black glossy di sekeliling head unitnya dengan lace silver. Kisi-kisi AC dengan chrome. Ini untuk melihat tampilan kameranya yang 360, tombol hazard. Ini climate controlnya sudah digital. Saya masih single zone di depan. Nih ya, lengkap dengan arah sembrong lengkap dengan rear defogger, front defogger. Ini kalau untuk menyalakan AC, dan ini untuk menyalakan yang baris belakang. Jadi bisa dimainkan dari sini supaya nggak dibuat main anak kecil. Ini ya, ada laci penyimpanan terbuka. Tuh. Bisa buat naruh. Nih transmisinya Xtronic CVT ya dia, tapi masih ada tombol overdrive-nya loh. Jarang nih CVT masih ada tombol overdrive-nya. Ini knobnya dengan chrome, dan ini adalah tombol engine start stop-nya. Ada vehicle stability control, dan di bawah sini ada cup holder. Ini adalah MID-nya dan speedometernya. Ada layar yang besar sekali di situ ya, full color. Dan di sini ada laci penyimpanan lagi tertutup untuk di drivernya, dan ada lagi slot USB. Jadi total di mobil ini aja, satu mobil itu ada 7 slot USB. Jadi tidak akan kekurangan tempat sumber tenaga untuk mengecas gadget. Material kabin ini soft touch, yang ini hard plastik ya. Ini soft touch nih dengan jahitan-jahitan. Pengaturan setir, tilt, dan teleskopiknya jauh nih, jadi ergonomis. Ini setirnya ya, sudah flat bottom dengan ornamen silver. Ini airbagnya untuk sisi
driver, dan ini untuk mengatur MID-nya. Ini ada audio string switch dan sudah ada push control, tapi belum adaptif ya, masih biasa aja. Nah, ini saklar wipernya, dia sudah intermittent ya, yang bisa di set interval waktunya. Dan ini saklar headlampnya sudah auto. Tuh. Di sini ada mode berkendara eco, ini untuk mengaktifkan sensor tendangan tadi. Jadi ada 3, atas, tengah, bawah. Kalau di set ke atas, dia berarti hanya bisa pakai remote atau pakai tombol smart keyless entry. Pokoknya elektrisitasnya jalan. Kalau tengah berarti kick sensornya semuanya jalan, kick sensornya juga aktif. Kalau off berarti yang di belakang itu tidak bisa pakai kick sensor, nggak bisa pakai remote, dan pakai door handle pun ditarik tidak terbuka secara elektris, harus pakai otot. Nah, ini untuk membuka di pintu kiri dan pintu kanan. Ini ada laci penyimpanan tertutup lagi. Bawah ada tuas membuka tangki bensin. Ini ada tas untuk membuka tangki. Ini tuas membuka tangki bensin. Ini tuas membuka kap mesin. Ini lengkap ya. Berhandle chrome. Material di sini hard plastik. Ini fabric. Sekelilingnya ada ornamen black glossy. Sini ada electric retract, electric mirror, power door lock, window door lock, dan power window auto CC driver. Dan kita lihat mesinnya. Mesinnya 2000 cc, 4 silinder, dengan outputnya 150 PS dan torsi 19 kgm. Ini ya, ruang mesin sudah dicat warna bodi dan sudah ada peredamnya. Oke, sekian review saya mengenai All New Serena Highwaystar C27. Di sini kita akan membedah head unitnya di dalam. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam kabinnya Nissan Serena Highwaystar. Ini model kunci kontaknya ya. Dia ada buat buka pintu kiri, pintu kanan, sliding door-nya. Dan sekarang kita coba kontakkan aja. Lihat sini. Tuh. Ya, sudah kontak on. Nah, ini head unitnya. Dia persis kayak punyanya Livina nih. Jadi ini menu utamanya ya, kalau kita ke home kayak gini, ini untuk voice command, dan ini untuk mematikan layar. Ini untuk input USB-nya. Yang pertama di sini, yang kedua di situ. Ini untuk radio, ini bisa diputar untuk tuningnya. AM, FM, ini untuk memorinya, jadi kita nggak usah tuning lagi. Ini untuk mute, ini untuk volume up, volume down. Volume up, volume down. Jadi untuk mic, kalau telepon dari sini suara kita akan masuk. Pemutar radio, ini sumbernya bisa dipilih. Ini pemutar video sudah bisa Miracast. Miracast itu adalah menyalin layar handphone Anda ke layar head unit ini. Ini untuk telepon, tapi harus connect Bluetooth dulu. Apple CarPlay sama Android Auto-nya dari sini. Dan ini setelannya. Untuk audionya, ini equalizer. Dan dia responsif loh, nggak nge-lag. Jadi gak sebel nungguinnya. Kalau gak responsif itu kan kita jadi ngeliat-ngeliat terus. Kalau kayak gini kan kita tahu ketika kita tekan pasti terpilih. Jadi responsif itu penting, apalagi kalau lagi sedang berkendara dan ini bukan tombol fisik. Jadi harus responsif. Ini ya, untuk mengatur kecerahannya di sini. Ini setelannya yang tadi. Panduannya pakai barcode. Ini home-nya ya ini. Nah, ini bisa mengatur tombol mengatur kamera ya, di MID situ. Ini MID-nya.
layarnya besar sekali, jadi enak nih, jadi kita nggak sakit mata untuk melihat itu layar yang kalau misalnya terlalu kecil. Kalau besar gini kan enak. Ini untuk mengatur kameranya, tampilannya, kamera 360 nya. Nah tuh, tekan lagi, tekan terus. Untuk mengaturnya dari sini ya. Nih. Jadi ini bisa juga berfungsi menjadi RPM. Tuh. Ada indikator echo. Kalau tombol echo yang kita pencet, berarti ini sedang echo ya, mode echo ya. Kalau kita pencet lagi untuk menonaktifkan, dia akan hilang. Kalau pencet lagi dia akan jalan dan tombol echo-nya muncul lagi. Di bawah ada total kilometer, indikator bensin, outside temperatur, dan ini ada jam. Kalau kita geser mana? Nah ini ya, ini ada rata-rata konsumsi BBM, di bawahnya ada real time konsumsi BBM. Ini sejarah kehematan bensin. Nah ini rata-ratanya kita menyetir eco pedal. Jadi kalau misalnya kita menginjak gasnya bisa diatur ya ini ya. Betul, bisa terlihat tingkat kehematannya ketika sedang menginjak gas. drive by wire untuk pengaturan emisi gas. Ini informasinya secara ringkas. Nah, ini temperatur mesin. Nah ini ada pengaturannya banyak sekali ya. Driver assistant, parking aids, time alert, low temperature alert, customize display, main menu selectionnya. Eco info setting, welcome setting. Nah ini individual door warning ya. Kalau ditutup tuh dia akhirnya buka. Vehicle setting, wiper juga bisa diatur. Ini untuk mengingat maintenance-nya. Ini jam, mau formatnya 24 jam atau 12 jam. Ini unitnya, mau kilometer atau pakai miles, atau temperaturnya mau Celsius atau Fahrenheit, bisa diatur. Ini untuk factory reset ya. Ya seperti ini MID-nya, sangat nyaman dipandang. Dan ini adalah speedometernya, dia sudah digital. Sekarang kita matikan. Tambahan ya, jadi ini kita bisa membuka ini dari sini, buka pintunya dari sini, ditahan tuh. Untuk menutup tahan lagi tuh. Sekian review saya mengenai Nissan Serena Highway Star. Terima kasih sudah menonton.